Shalom saudara dikasih Tuhan. Kembali kita akan membahas satu pertanyaan saudaraku di dalam program The Best, The Bible Statement. Apa yang Alkitab katakan? Nah, apa pertanyaannya untuk kali ini saudaraku? Tentang kitab Henokh. Nah, apakah kitab Henokh ini termasuk Alkitab? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kok tidak termasuk dalam kanonisasi Alkitab? Jawabannya secara tegas saya mengatakan bahwa kitab Henokh ini tidak termasuk Alkitab atau tidak termasuk firman Tuhan. Alasannya ada beberapa yang saya sampaikan di sini saudaraku. Yang pertama, karena Alkitab kita sudah sempurna. Seluruh Alkitab kita ini adalah firman Allah yang sah, yang lengkap dan sempurna. Sehingga di luar Alkitab walaupun ada kesamaan kutipan, kalimat-kalimatnya tetap tidak termasuk dalam firman Allah. Semuanya hanya buku-buku biasa yang harus ditera atau dicocokkan dengan Alkitab. Posisi mereka itu di bawah Alkitab. Alkitab tetap di atas segala-gala buku. Ya. Jadi jika ada yang melenceng dari isi buku-buku lain yang di luar firman, maka harus ditolak. Contoh, tidak hanya kitab Henokh, saudaraku. Contoh kejadian peristiwa saya kok lupa ya, manusia evolusi dari monyet, teori Darwin. Kita harus cocokkan apakah teori Darwin ini cocok dengan firman Tuhan. Tidak. Oh, ternyata tidak. Allah tidak menciptakan manusia dari monyet, tapi dari gambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada evolusi. Diciptakan, dibentuk dari tanah liat terus dihembusi nafas Allah. Itu dalam Kejadian pasal 2, pasal 1, pasal 2. Sehingga jelas ayat firman Tuhan menerangkan ini, kita percaya ayat firman Tuhan, bukan percaya teori Darwin. Demikian juga Henokh, kitab Henokh. Saya belum baca kitab Henokh, saya juga tidak beli saudaraku. Tapi jika ada yang baca dan isinya harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Kalau tidak cocok, tidak bisa diterima. Tapi yang jelas kitab Henokh bukan firman Tuhan. Posisinya di bawah firman Tuhan. Kedua, Alkitab yang ada ini harus dihormati dan dipercayai dan ditaati. Karena Alkitab ini berlaku kekal, saudaraku. Orang dari berbagai kalangan, latar belakang pendidikan, umur, semuanya baca Alkitab, saudaraku. Anak kecil sampai tua bacanya satu, ini buku ajaib. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pembukaannya secara bertahap. Filipi 3:16, sebagaimana kita sebagaimana kita sudah mengerti satu titik, kita harus taati sehingga akan naik lagi, taati lagi, naik lagi, taati lagi, dan seterusnya. Jadi tidak akan pernah habis untuk baca firman Tuhan. Selalu ada pembukaan yang baru. Alkitab ini ditulis kurang lebih 40 orang ya. 40 orang suci dengan ilham Roh Kudus. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ada dorongan Roh Kudus menulis, dan jadilah Alkitab kita ini. Lama penulisannya ya lama banget saudaraku ya, berapa ribu tahun yang lalu. Wasiat lama atau perjanjian lama itu berapa? Kitab Taurat itu kitab paling tua itu saudaraku, tua sekali itu. Nah, berbagai latar belakang tapi tidak saling mengenal bahkan. Itu tapi bisa nyambung. Karena siapa yang menyatukan dari Kejadian sampai Wahyu ini bisa terjadi suatu rajutan benang yang tidak pernah putus, saudaraku. Terus Allah kita tidak kusut, Allah kita ini teratur. Siapa? Karena Allah sendiri yang mengayomi, yang mengilhami mereka, sehingga terjalinlah sebuah Alkitab kita saat ini, saudaraku. Nah, kanonisasinya begitu lengkap dan sempurna, sudah lengkap dan sempurna. Total itu 66 kitab, terdiri dari 39 perjanjian lama atau wasiat lama dan 27 perjanjian baru atau wasiat baru. Kita baca, kenapa kok dikatakan sudah lengkap?
ini ditulis dalam Yesaya 34 ayat yang ke-16. Ditulis, carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Allah, dan roh Allah sendiri yang telah mengumpulkan mereka. Dalam terjemahan lama ditulis seperti ini, selidikilah olehmu akan kitab Tuhan, serta bacalah bahwa daripada sekalian ini ataupun tiada satu pun tiada yang hilang, baik ini baik itu, satu pun tiada yang kurang, karena mulutnya sendiri juga yang sudah berfirman, dan rohnya pun akan mengumpulkan dia. Jadi firman Tuhan sudah lengkap dan sempurna. Alkitab ini 66 kitab sudah lengkap dan sempurna, saudaraku, untuk kita. Wahyu 22 18 sampai 19, suruh kita baca Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Maka aku menyatakan kepada tiap-tiap orang yang mendengar perkataan nubuat ini di dalam kitab ini, bahwa jikalau barang seorang menambah apa-apa kepada perkataan itu, niscaya Allah akan menambah kepadanya berbagai-bagai bala yang tersurat dalam kitab ini. Ini dalam terjemahan lama ya, tadi saya belum ganti di handphone saya. Dan jikalau barang seorang mengurangkan daripada perkataan di dalam kitab nubuat ini, niscaya Allah akan menghilangkan bagiannya daripada pohon hayat dan daripada negeri yang kudus, yaitu yang tersurat dalam kitab ini. Jadi gak boleh ditambahin, gak boleh dikurangin. Berdosa, saudaraku. Ada hukuman Allah. Nah, sehingga klop. Nah, keempat, saudaraku, buktinya, ada bukti pertama, saya berikan 2 bukti bahwa Alkitab kita 66 kitab sudah klop, yaitu terdapat dalam kemah suci. Ada alat kemah suci yang namanya meja roti pertunjukan. Dalam meja roti pertunjukan ini di dalam Imamat 24 ayat yang ke-6. Nah, roti yang disajikan itu jumlahnya 6 di sebelah kiri, di sisi satunya 6. Jadi 2 tumpuk, setumpuknya itu 6. Kita baca Imamat 24 ayat yang ke-6. Imamat 24 ayat yang ke-6 tulis, maka hendaklah engkau meletakkan dia di atas meja yang daripada emas tulen itu. Jadi meja yang dari emas tulen itu di hadapan hadirat Tuhan dengan 2 timbunan 6 ketul roti setimbunan 6 ketul roti. 6 lengkap kan? Cocok kan dengan firman Tuhan? Oke, bukti yang kedua itu di dalam alat kemah suci yang lain, yaitu pelita emas. Di dalam Keluaran 25 ayat 31 sampai 40. Ini gambaran pelita emas. Nah, ini ya, pelita emas. Ini. Nah, di dalam pelita emas ini sendiri, saudaraku, itu ada 6 cabang. Ya, cara konstruksinya itu ada 6 cabang, 3 sebelah ini sisi satu, 3 sisi yang sana, dan ada 7 lampu. Kita baca aja Keluaran 25 ayat 31. Hendaklah demikian, saya bacakan dalam terjemahan baru aja. Haruslah kamu membuat kandil atau pelita dari emas murni, dari emas tempaan. Harus kandil dibuat, baik kakinya, baik batangnya, baik kelopaknya dengan tombolnya, kembangnya harus seiras dengan kandil itu. Nah, saya bacakan terjemahan lama aja supaya lebih jelas. Hendaklah kamu perbuat sebuah kaki pelita daripada emas, yang suci. Ini kaki pelita ya. Perbuatkanlah kaki pelita itu dengan terupam batangnya dan cabang-cabangnya, maka segala kelopaknya dan kuntum dan bunga hendaklah diperbuat iras jua. Ayat 32, maka 6 cabang hendaklah terbit daripada kedua sisinya. Nah, 6 cabang itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ayat 32 ya. 3 cabang daripada sisi satu kaki pelita itu, 3 cabang daripada sisi satunya. Ayat 33,
Maka 3 buah kelopak seperti bunga badam rupanya pada secabang dan lagi sepucuk kuntum dan sebiji bunga. 3 kelopak seperti bunga badam pada cabang yang lain serta sepucuk kuntum dan sebiji bunga. Demikian hendaklah ke-6 cabang itu terbit daripada batang kaki pelita itu. Lihat di sini ya. Jadi di setiap cabang itu ada satu set. Satu set apa? Ada kelopak, ada pucuk, ada sebiji bunga. Itu tempaan dari emas. Jadi 3 kelopak, ada kelopak, sepucuk kuntum, ada kuntumnya, dan sebiji bunga. Itu terukir di setiap cabangnya. Jadi 3. Satu set ada 3 bagian. Nah, ini ya. Dan setiap batang itu ada 3 setiap batang itu ada 3 set. Setiap batang ada 3 set. Jadi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Setiap batang. Jadi total ada 9 set. Ada 9 set. 3 6 9 3 6 18 set, 18 set. Nah, kemudian saudaraku, di dalam batangnya sendiri itu ada 4 set. Itu di dalam ayat 34. Maka pada kaki pelita sendiri pun, kaki pelita sendiri hendaklah ada 4 buah kelopak seperti bunga badam rupanya serta dengan kuntumnya dan bunganya. Ada 4. 1 2 3 4. Jadi berapa? 18 ditambah 4. 22 set. 22 set. Satu set ada 3. Jadi total 66 bagian. 66 bagian cocok dengan firman Tuhan. 66 kitab Alkitab. Nah, saya bikin satu kesimpulan ini. Cabang kiri plus pokok 3 kali 3 kali 3. Cabang kiri kan ini 3 set, 3 set, 3 set. 27. 3 cabang kali 3 bagian kali 3 set. 27. Yang kanan, cabang kanan, total cabang kiri plus pokoknya 4, 1, 2, 3, 4 kali 3, 12 27 tambah 12, 39 bagian. Cocok kan? Wasiat lama 39 kitab. Cabang kanan, ini ada 3 bagian, 3 kali 3 kali 3, 27 bagian. 27 bagian berarti cocok kan? Wasiat baru 27 kitab. Ini jelas alat kemah suci pelita emas membuktikan bahwa firman Tuhan atau Alkitab kita 66 kitab sudah lengkap dan sempurna, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangin. Nah, pertanyaan kedua, saudaraku, apakah ada kitab-kitab atau surat-surat selain Alkitab? Ada, misalnya surat Laodikia dalam Kolose 4 ayat 16, kitab peperangan Tuhan dalam Bilangan 21 ayat 14, kitab orang jujur dalam Yosua 10 ayat 13. Ya mungkin saja kitab Henok ini ada walaupun tidak tertulis di Alkitab. Mungkin aja ada tulisan Henok. Tetapi yang menjadi penegasannya adalah mereka-mereka ini bukan firman Tuhan. Jika ada kesamaan atau kutipan yang mirip-mirip Alkitab, maka itu tetap bukanlah firman Tuhan. Karena Alkitab kita sudah lengkap dan sempurna. Ini saudaraku ya. Kitab Henok ini mungkin saja ada. Tetapi apakah ditulis oleh Henok asli atau tidak, kita nggak tahu. Karena itu kan sudah lama banget. Henok itu keturunan ke-7 dari Adam loh. Itu berarti kan sudah berapa ya? Bisa 6.000 tahun yang lalu hampir itu ya. Sudah lama banget. Henok ini orang sempurna pertama. Wasiat lama di perjanjian lama. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Yudas juga pernah menyinggung nubuatan Henok tentang kedatangan Tuhan Yesus dalam Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Hal ini belum bisa membuktikan bahwa kitab Henok
Yang beredar sekarang adalah tulisan Henokh. Di dalam kitab Henokh ada loh tulisan mirip-mirip dalam Yudas 1, mirip-mirip dalam mana. Wah, ini kitab Henokh ini termasuk Alkitab? Bukan. Alkitab itu sudah sempurna, sudah lengkap. Loh, apakah 66 kitab ini itu benar tak dari Tuhan? Benar, saudara. Ada kesan Roh Kudus, damai Roh Kudus. Allah kita bukan Allah yang ngawur. Dia sudah menciptakan Alkitab dan diterjemahkan dalam segala bahasa loh, hampir. Karena terjemahan Alkitab ini terjemahan yang paling banyak daripada buku-buku yang lain. Terjemahkan segala macam. Dan ada konsili juga untuk menetapkan kanonisasi Alkitab. Itu dari mana? Yang menggerakkan itu Tuhan. Kehendak Tuhan sudah. Katanya kitab Wahyu sempat tidak diakui, kemudian diakui lagi. Saya nggak tahu. Cuman yang intinya adalah toh juga diakui. Yang penting sudah ada 66 kitab, itu sudah lengkap dan sempurna, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi, nanti jadi berdosa. Nah, jadi kitab Henokh, saudara kalau mau baca ya boleh, tapi hanya sebatas sebagai buku. Tidak boleh dipercayai. Karena itu bukan firman Tuhan. Segala nubuatan yang terkandung dalam kitab Henokh yang tidak ada dalam firman Tuhan tidak boleh dipercayai. Tidak bisa dipercayai. Ditolak sepenuh-penuhnya. Tapi jika ada tulisan kitab yang dinyatakan kitab Henokh itu ada ya yang ngutip-ngutip Alkitab, ya sudah. Ya memang berarti itu cocok dengan firman Tuhan. Contoh ada buku sosial, ilmu sosial menulis manusia harus bersyukur, harus bisa bersyukur. Cocok kan dengan firman Tuhan? Ya kita percayai itu, betul. Manusia itu harus hidup jujur. Firman Tuhan mengatakan juga demikian, hidup jujur. Oke, kita percayai dan itu harus bisa diterima. Tapi yang tidak cocok dengan firman Tuhan tidak bisa diterima. Ayat terakhir saudaraku yang saya mau baca sebagai kesimpulannya di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29. Adapun segala perkara yang tersembunyi itu bagi Tuhan Allah kita, tapi segala perkara yang telah dinyatakan itu bagi kita lah dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala firman Taurat ini. Jadi yang di luar firman Tuhan, yang tersembunyi, contohnya bagaimana sih suasana detail sorga, kan tak tahu saudaraku. Kalau ada hamba-hamba itu bilang ada rumah ini, ya itu kan gambaran dalam firman Tuhan. Ada rumah-rumah, itu kan gambaran yang tertulis dalam firman Tuhan, kita percayain. Tapi di luar firman Tuhan, itu nanti ada tangga berputar, itu tangga berputar itu sampai ke tahta Allah, kan tidak ada dalam firman Tuhan, jangan dipercayai. Saya dapat mimpi loh, ya gak bisa, gak cocok dengan firman Tuhan. Mimpi yang dicocokkan dengan firman Tuhan. Neraka itu ada pintu gerbang, terus ada macam-macam, ada orang sakit, apa macam-macam. Ya kalau tidak ada dalam firman Tuhan tidak bisa dipercayai, ditolak sepenuhnya, tidak bisa. Tapi kalau dalam firman Tuhan itu ada dikatakan bagian-bagian dari neraka, ada Tartaro, ada Abusos, ada gua yang gelap. Itu kan tertulis dalam firman Tuhan. Saudara bisa baca dalam The Secret of Judas. Saya terangkan itu bagian-bagian dari neraka yang ada dalam firman Tuhan. Di luar firman Tuhan tidak berani. Walaupun dapat mimpi jangan diceritakan. Jadi salah saudara. Itu juga kitab Henokh ini. Kita tidak bisa menyatakan itu sebagai firman Tuhan, sebagai buku biasa. Saudara nggak mau baca pun tidak apa-apa. Apa yang tersembunyi ya biar itu bagi Allah. Tapi firman Tuhan kita sudah lengkap dan sempurna. Jika kita baca firman Tuhan dan kita taati, maka hidup kita akan naik terus pertumbuhan rohani sampai jadi sempurna seperti Kristus. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu sempurna. Matius 5:48. Dengan buku apa? Apakah dengan tambahan kitab Henokh kita bisa sempurna? Tidak perlu. Cukup dengan firman Tuhan kita bisa jadi sempurna. Tidak perlu tambahan-tambahan kitab yang lain. Tidak ada itu. Tidak ada. Ya. Jadi tidak perlu bingung, tidak perlu bingung kepingin tahu kitab Henokh, tidak perlu tahu.
Yang perlu firman Tuhan. Kita baca, kita tekuni sungguh-sungguh, dan saudara dan saya akan bertumbuh sampai jadi seperti Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.